artikel itu sebetulnya materinya ada di sini. Saya mau copy tadi, tapi nggak sempat, sudahlah saya share artikel yang jadi. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Artikel yang saya share, artikel saya itu adalah hasil riset saya 2-3 tahun di suatu tempat ya, sesuai dengan judulnya. Dan dengan teori satu, teorinya apa itu? Teori relasi konflik. Satu, ada relasi internal. Yang kedua ada relasi eksternal. Ini satu artikel. Oke. Kemudian artikel yang lainnya yang hasilnya di sini dan sudah saya jadikan teori di artikel itu, ada yang pertama madhab kultural. Oke, kultural. Yang kedua ada madhab kultural. Sudah baca semuanya? Baiklah teman-teman, untuk mendiskusikan 6 poin ini, yaitu relasi eksternal, madhab kultural, madhab struktural, resolusi struktural, relasi internal, dan resolusi struktural ini, mohon kawan-kawan untuk mendiskusikannya dalam kelompok kecil, yaitu bertiga. Oke, saya tunjuk kelompok sana bertiga ya, bertiga. Sini satu, bertiga. Oke, diskusikan 6 poin di resolusi konflik integratif ini. Nanti saya akan minta hasil diskusinya. Mungkin juga 1 orang dari 3 orang membuat resumnya, catatan dari hasil diskusi ini. Terima kasih. Silakan. Foto. Mari, poin-poinnya aja. Poin-poinnya aja. Ayo, kelompok pojok. Kelompok depan. Ini hubungannya nomor 3, hubungannya dengan mana? Yang nomor 1, nomor 2. Internal, ini yang baca. Ini yang baca, gak asal bunyi, gak asal ngomong. Isi otaknya, tidak asbun. Bukan menurut saya, tapi menurut teori. Oke? Yang ini madhab struktural eksternal. Nomor 1 dan nomor 3, nomor 2 berhubungan dengan nomor 4. Oke? So, resolusinya nomor 1, nomor 3 apa dalam artikel itu, kesimpulan penelitian lapangan? Resolusi konflik apa? Nomor 1, 3. Resolusi konflik
kultural toh. Atau resolusi kultural bersifat kultural. Betul? Nah, yang kedua, relasi eksternal itu gimana definisinya menurut teori sosiologi? Bahwa konflik keagamaan itu menurut mazhab ini, konflik keagamaan sebesar apapun itu penyebabnya bukan agama kan? Tetapi non keagamaan, faktor politik, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, kesenjangan sosial. Nah, ini dia mazhab ini. Maka gimana menyelesaikan konflik menurut mazhab ini adalah resolusi struktural. Perbaikilah ekonomi, perbaikilah sistem politik, perbaikilah akses pendidikan, akses kesehatan. Resolusi struktural. Nah, jadi teks itu penelitian saya menyimpulkan, bukan saya menemukan teori, terlalu sombong. Menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan konflik keagamaan diperlukan sosial keagamaan, diperlukan resolusi konflik yang apa judul artikel itu sudah publish loh, itu sudah direview 2 reviewer loh. Apa judulnya? Integral resolusi konflik integral yang memadukan antara resolusi konflik kultural dengan struktural. Untuk apa yang ini? Untuk ini resolusi kultural untuk menyelesaikan masalah-masalah relasi internal yang diajukan oleh mazhab kultural. Menurut mazhab ini memang ada ajaran konflik agama, ajaran-ajaran yang memicu terjadinya konflik keagamaan. Konsep jihad, crusade, laskar Kristus ada tak? Laskar jihad ada tak? Laskar pelangi ada, itu diberikan. Nah, menurut mazhab ini ada, dan itu yang saya temukan di tempat yang saya teliti itu. Ini ada, sehingga apa yang mereka praktikkan itu dalam teori ini mereka menempuh resolusi konflik yang integral yang kedua. Oke, baiklah kawan-kawan, terima kasih atas diskusinya yang asik, yang heboh, yang kolaboratif, yang interaktif antar kalian di kelompok kecil ini nih, di small group discussion ini. Mohon waktunya beberapa menit ini saya akan memberi klarifikasi penjelasan tentang poin resolusi konflik integratif berbasis riset yang pernah saya lakukan itu. Saudara-saudaraku, teman-teman, kalau digambarkan 6 poin ini dalam konteks resolusi konflik keagamaan integratif ini, mungkin saya gambarkan ini konflik sosial keagamaannya di tengah. Oke, ini konflik sosial keagamaannya di tengah. Mungkin ini madhab kultural di sini, kelihatan? Oke. Kemudian madhab struktural di sini, kelihatan? Kemudian resolusi kultural di sini, kemudian relasi internal, kelihatan? Relasi internal, mazhab kultural, atau ini agak tengah sini. Oke, agak sini dia.
Yang ini relasi mazhab struktural. Relasi eksternal saya gambarkan di bawah gini. Ini di tengah sini. Oke, ini pemahaman saya tentang konflik sosial keagamaan jika diresolusi dengan resolusi keagamaan integratif. Resolusi keagamaan integratif ini. Baik, yang pertama bahwa konflik sosial keagamaan seperti riset saya itu berdasarkan data-data di lapangan dalam konteks konflik keagamaan, resolusi konflik keagamaan yang integratif yang memadukan antara resolusi struktural dengan resolusi kultural itu harus didekati dengan dua mazhab ini. Gimana? Apply atau approach by ya, didekati, dipahami, dianalisis dengan dua madhab struktural dan madhab kultural dalam konflik keagamaan ini. Oke, seperti diketahui bahwa madhab struktural adalah sebuah madhab sosiologi konflik yang memandang bahwa konflik sosial keagamaan itu bukan disebabkan oleh isu-isu keagamaan. Jadi agama tidak menyebabkan konflik. Yang menyebabkan konflik adalah faktor-faktor non keagamaan. Sedangkan madhab kultural berpandangan sebaliknya, bahwa konflik sosial keagamaan ini justru disebabkan oleh ajaran-ajaran keagamaan yang berpotensi dijadikan pemeluknya sebagai pembenaran untuk melakukan konflik keagamaan itu. Nah, ini dia hubungan antara konflik keagamaan dengan madhab struktural dan madhab kultural konflik ini. Nah, saudara-saudara, menurut madhab struktural kan bahwa pesan utama atau penyebab konflik keagamaan adalah ini. Sebab konflik keagamaan itu disebabkan oleh relasi internal. Memang ada ajaran yang atau belief system yang dibangun oleh umatnya dan itu menjadi memicu konflik sosial keagamaan. Sedangkan madhab struktural dia melihat bahwa konflik itu disebabkan, konflik sosial keagamaan disebabkan oleh masalah-masalah non keagamaan. Apa dia? Ketidakadilan, sistem ekonomi yang timpang, akses pendidikan yang tidak sama, akses sosial kekuasaan yang tidak sama. Ini yang menyebabkan konflik sosial keagamaan. Nah, bagaimana hubungannya ini relasi eksternal dengan relasi internal? Ini sama-sama baik relasi internal dan relasi eksternal sama-sama menciptakan konflik, sama-sama menciptakan konflik sosial keagamaan. Dan ini panahnya dua, saling memicu, trigger, sama-sama saling memicu, panahnya dua, maknanya saling memicu. Jadi relasi internal, masalah-masalah non keagamaan eksternal dan masalah-masalah keagamaan sama-sama saling memicu, sama-sama saling menguatkan gitu. Oke, itu penjelasan tentang relasi eksternal dan internal. Nah, bagaimana mazhab kultural, mazhab struktural hubungannya dengan resolusi ini? Oke, nah, mazhab struktural, mazhab kultural yang melihat faktor agama sebagai faktor penyebab konflik keagamaan mengajukan resolusi ini, menawarkan
Dan madhab struktural yang melihat konflik keagamaan bukan karena faktor agama juga sama-sama menawarkan ini. Oke. Karena itu dalam konflik keagamaan yang integratif ini, resolusi konflik yang integratif ini, kita lihat dulu hubungan antara resolusi kultural dengan relasi. Nah, inilah resolusi inilah yang akan menyelesaikan, meresolusi, menyelesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Perbaikan, ini perbaikan belief system, bukan perbaikan agamanya, bukan menghapus ayatnya, tapi perbaikan belief system yang terbuka, toleran, moderat, dan hal-hal yang semana. Jadi penyelesaian konflik sosial keagamaan menurut madhab ini adalah menyelesaikan relasi ini. Perbaiki dulu belief systemnya untuk menciptakan belief system yang terbuka, toleran, dan moderat. Itu ya. Nah, sama sebaliknya berarti kalau resolusi struktural menawarkan bahwa resolusi struktural bahwa penyebab relasi eksternalnya harus diselesaikan. Intinya apa relasi eksternal ini? Di teks perbaikan struktur sosial, perbaikan struktur sosial yang adil, yang egaliter, yang sama, yang menyediakan akses ekonomi yang sama, akses pendidikan, kesehatan yang sama, tidak dibedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ini dia. Nah, saudara-saudara, teman-teman semua, di paradigma resolusi konflik keagamaan integratif ini, resolusi konflik sosial keagamaan yang integratif ini, baik resolusi konflik yang kultural sama struktural saling melengkapi, digunakan. Oke. Nah, mungkin ada juga tambahan nih hubungan antara ini, bahwa konflik sosial keagamaan mungkin di suatu tempat diselesaikan dengan ini juga sama ya, di suatu tempat mungkin bisa diselesaikan dengan dan riset saya yang di artikel yang sudah saya bagikan itu di suatu tempat di Ambon, itu resolusi konflik yang ditempuh adalah resolusi konflik yang integratif, baik resolusi kultural maupun resolusi struktural. Resolusi struktural untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik sosial keagamaan di luar aspek keagamaan. Perbaikan struktur sosial, mungkin kontrak politik, kontrak yang lain. Kemudian resolusi struktural ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah internal, dan ini ditempuh secara bersama-sama dan menciptakan kedamaian di sana. Sekarang pada tahun 2009 atau 2019 atau 2020 mereka mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama Lukman Hakim Saifuddin. Oke, demikian kawan-kawan penjelasan tentang resolusi konflik keagamaan, konflik sosial keagamaan integratif, di mana resolusi yang ditempuh bersama-sama adalah secara bersama-sama, secara integral, melengkapi, integral ya, secara integral mungkin ini, secara integral, tidak satu-satu tapi bersama-sama ditempuh resolusi struktural dan kultural untuk sama-sama menyelesaikan relasi eksternal dan
relasi internal. Ini artinya resolusi konflik integratif memadukan resolusi konflik keagamaan integratif memadukan juga dua madhab keilmuan resolusi konflik, yaitu madhab struktural dan madhab kultural. Kalau kalian nanti jadi presiden, jadi gubernur di satu wilayah, jadi bupati, pastikan kita melihat segala sesuatu secara integratif, dan jika ada konflik sosial keagamaan, pastikan kita mendekatinya dengan dua madhab ini, madhab struktural dan madhab kultural, untuk merumuskan resolusi struktural dan resolusi kultural untuk menyelesaikan masalah-masalah penyebab konflik keagamaan yang bersifat keagamaan dan yang non keagamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Oke, marilah kita tutup perkuliahan kita pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.